Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 20 Februari 2021 dengan judul Kita Tidak Akan Menyembah Patung Apapun. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Sepanjang malam dalam peristirahatan kami tidur dengan nyenyak. Di pagi hari ini dengan kuasa Tuhan, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kalib kita menuntut pengabdian kita yang tertinggi, kesetiaan kita yang terutama. Segala sesuatu yang cenderung mengurangi kasih kita terhadap Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, dengan demikian itu telah menjadi berhala. Bagi sebagian orang, tanahnya, rumahnya, dagangannya, itulah berhala-berhala. Perusahaan-perusahaan dijalankan dengan semangat dan tenaga, sedang perbaktian kepada Allah dijadikan pertimbangan yang nomor 2. Perbaktian keluarga dilalaikan, doa pribadi dilupakan. Banyak orang mengaku bertindak adil terhadap sesamanya manusia, tetapi tampaknya mereka hanya sekedar menutupi kewajibannya saja. Tetapi tidaklah cukup hanya memeliharakan 6 hukum yang terakhir dari 10 hukum. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Tidak ada satu apapun yang kurang dari penurutan kepada setiap perintah. Dapat memenuhi segala tuntutan hukum ilahi itu. Banyak orang yang hatinya telah dikeraskan oleh kekayaan duniawi, sehingga mereka lupa kepada Allah dan lupa kepada segala keperluan sesamanya manusia. Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen menghiasi dirinya dengan permata, intan, kain-kain rendah, pakaian-pakaian yang mahal, sementara umat Tuhan yang miskin kekurangan segala keperluan hidup. Laki-laki dan perempuan menuntut penebusan oleh darah Juru Selamat akan memboroskan segala kekayaan yang dipercayakan kepada mereka untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang lain. Lalu kemudian dengan bersungut-sungut membagikan dengan kikirnya persembahan mereka untuk agama. Memberikan dengan bebas hanya kalau pemberian itu akan mendatangkan kehormatan kepada mereka. Inilah orang-orang penyembah berhala. Apapun yang mengalihkan pikiran dari Allah, mengambil rupa sebuah berhala, dan itulah sebabnya ada begitu sedikit kuasa di dalam jemaat dewasa ini. Hukum kedua melarang penyembahan Allah yang benar oleh patung-patung atau sesuatu yang menyerupai apapun. Pikiran yang dipalingkan dari kesempurnaan Yahweh yang tiada terhingga akan tertarik kepada makhluk dan bukan lagi kepada kalib. Allah adalah penyelidik hati. Ia membedakan antara perbaktian hati yang benar dengan penyembahan berhala. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak untuk kita semua
tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang tinggal di dunia ini, agar supaya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini, biarlah para tim medis dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Saat ini mereka harus belajar dari rumah. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi Tuhan curahkan kepada semua guru-guru, dan pengetahuan kepada siswa, agar mereka memiliki sukacita walaupun belajar dari rumah. Kami teringat pimpinan-pimpinan gereja Tuhan. Engkau urapi mereka, berkati mereka. Tuhan sudah asingkan mereka untuk mengatur semua pelayanan gereja Tuhan, sampai kepada gembala-gembala jemaat. Curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga, kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka di tengah-tengah pelayanan pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga akan menjadi berkat dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.